Pada part ke-114 diambil dari light novel bab 274 sampai dengan 275, pertemuan tak terduga. Jin merasa magma mendidih di kepala dan dadanya. Darahnya mengalir deras, dan giginya terkatup rapat hingga rahangnya terasa mati rasa. Itu bukan karena rasa sakit yang dia alami akibat ledakan dan pecahan peluru yang merobek tubuhnya. Itu karena kemarahan yang meledak-ledak yang dia rasakan terhadap Mary. Jin memuntahkan air liur penuh darah dan merobek sisa-sisa pakaian terbakar yang menempel di kulitnya. Dagingnya terasa panas membara dan ditusuk dengan rasa sakit yang luar biasa, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan potongan logam yang kini bersarang jauh di dalam tubuhnya. Beberapa tulang dan persendiannya terasa kendur, namun ia berhasil menghindari cedera kritis pada organ dalamnya berkat tubuhnya yang diberkati dan darah dewa pertempuran. Dengan sepenuh hati, dia benar-benar ingin membunuh saudara perempuan ketiganya. Mary tampak senang saat dia menyisir rambutnya yang acak-acakan, tampak tidak bersalah atas niatnya. "Apakah kamu bilang kamu ingin membunuhku?" Dia mengangguk. "Siapa yang mengajarimu mengatakan hal-hal manis seperti itu? Au. Ayo, datanglah padaku." Bahkan niat membunuh Jin membuat Mary bahagia. Bagi Jin, itu terasa seperti sesuatu yang akan Yona katakan, hanya saja Mary tidak pernah secara diam-diam meninggalkan mawar hijau yang diikatkan untuk Jin seperti yang dilakukan Yona. Selain hadiah hati Phoenix, Jin tidak berhutang apapun padanya. Dan saat ini, utang tersebut dianggap hampir lunas seluruhnya. "Izinkan saya menanyakan sesuatu sebelumnya." "Apa itu?" "Sepertinya kamu sudah puas sepenuhnya, dilihat dari reaksimu. Izinkan aku menawarkanmu kesempatan juga. Bagaimana kalau kamu mengembalikan Bradamantes sekarang dan kita akhiri ini di sini? Bagaimana menurutmu?" Mary menghapus kegembiraan dari wajahnya dan tiba-tiba memasang ekspresi dingin. "Itu tidak akan berhasil sama sekali." "Puas? Tidak mungkin. Tidak sama sekali." "Dimengerti. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan untuk melunasi utangnya sejak aku menawarkannya. Dan sekarang, aku mulai penasaran. Apakah kamu benar-benar tipe orang gila, atau kamu hanya bersikap seperti itu? Kalau yang terakhir, aku tidak akan melakukannya, menyelamatkanmu bahkan jika kamu meminta maaf nanti." Sigmund menyala dengan warna biru saat menyerap energi petir. Mary sedang mengambil potongan logam yang tertanam dari tubuhnya ketika dia melihat sekilas kekuatan baru yang dikeluarkan Jin. Dia hampir berteriak kegirangan. Kemarin, terungkap bahwa Jin adalah kontraktor Solderet, namun penggunaan energi petir misterius telah terungkap dalam insiden Kerajaan Suci. Oleh karena itu, Mary lebih penasaran dengan energi petir daripada energi bayangan karena dia ingin mengetahui seberapa kuat energi petir tersebut, seperti yang didambakan Zipley dan Vermont hingga terungkap bahwa Bamel adalah Jin. "Ayo, tunjukkan padaku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, petir menyambar kepala Mary. Pedang legenda, petir. Ini adalah teknik lain yang Jin latih di Lavrarosa setiap hari, bersama dengan Shadow Blade. Energi petir Jin juga menjadi lebih padat. Sebuah lubang muncul di tempat petir menyambar. Mary secara naluriah menyingkir untuk menghindarinya dan bahkan melemparkan pedang rantai untuk melakukan serangan balik. Jin tidak akan santai lagi. Itu bahkan bukan pertarungan sampai mati, tapi Mary adalah orang pertama yang melakukan gerakan sengit hanya dalam pertandingan sparring antar pembawa bendera. Itu seharusnya menjadi tindakan Jin sepanjang waktu. Dia harus menghindari dan memblokir semua percikan petir yang terus-menerus sambil mencoba menutup jarak di antara mereka. Apakah dia mencoba bertarung dari jarak jauh? Ya, jika aku bisa menggunakan petir seperti itu setelah terluka seperti itu, aku juga akan mencari jarak. Dia akan membuat hujan petir, dan saat dia melihat peluang, dia mungkin akan melepaskan gelombang pedang. Tapi Mary telah melupakan sesuatu. Jin bukan hanya seorang pendekar pedang yang menggunakan energi petir. Dia adalah seorang pendekar pedang perapal mantra. Apa? Kenapa dia menutup jarak sekarang? Apakah dia juga merasa aman dalam jarak dekat? Atau apakah dia kesulitan menggunakan petir? Sejak Jin meninggalkan Tesing sebagai pembawa bendera sementara, musuh-musuhnya seringkali mulai mengenali kehebatan sihirnya setelah mengalami mantra ini. Jurus tersembunyi dari penyihir hebat yang namanya telah dihapus dari sejarah oleh klan Zipley, sihir cahaya kuno yang telah hilang, Photon Cannon. Cahaya kuat muncul dari tangan Jin. Mary secara naluriah berteriak sebagai jawaban. "Mataku! Rasanya seperti terbakar." Benar. Bocah itu. Dia pendekar pedang ajaib. Mary berhasil menutup matanya saat meriam foton ditembakkan. Jin dilatih lebih dari sekedar Shadow Blade dan Sword of Legends di Lavrarosa.
Dia menjalani pelatihan sihir yang sangat ketat dan harus menahan refluks mana beberapa kali. Sebagai hasil dari pelatihannya, kecakapan sihir jin sudah mendekati tahap akhir peringkat bintang 5. Berkat itu, kekuatan meriam foton setara dengan level Zenmi. Kecuali jika musuh bisa bertahan melawannya dengan pengetahuan penuh tentang apa yang akan terjadi, mereka pasti akan mendapat masalah. Seorang jenius yang luar biasa hidup kembali untuk menjalaninya sekali lagi, melewati cobaan yang tak terhitung jumlahnya, bertemu dengan berbagai macam orang yang berkuasa, dan tidak pernah merasa puas dengan pencapaiannya, tidak satu hari pun. Tidak mungkin Jin lebih lemah dari Mary. Desir. Jelas sekali, Jin tidak melewatkan momen singkat ketika Mary tersentak. Dia beralih dari kilat ke despotisme dan menusukkan pedangnya ke lehernya. Wow, dia benar-benar mencoba membunuhku. Mary menyadari itu bukanlah kata-kata kosong saat pedang itu menggores lehernya. Tentu saja, dia hanya bisa merasa gembira, seperti seseorang yang telah memenangkan hadiah lotre yang sangat besar. Zas! Kali ini tendangan rendah Jin mengenai paha Mary. Dia sedikit tersandung dan kehilangan pendiriannya, sementara Jin segera beralih dari despotisme kembali ke kilat. Dia menjerit saat petir menyambarnya, tapi Mary juga menunjukkan mengapa dia menjadi pembawa bendera Rankandel. Dia meninju sisi Sigmund dengan tinjunya dan menanduk kepala Jin. Tengkoraknya dan Rune of Myulta bertabrakan. Artefak tersebut dapat dengan mudah memblokir serangan seorang ksatria bintang 7, tetapi yang mengejutkan, Jin merasakan dampak serangan itu bergema melalui bagian dalam helmnya, terngiang di tengkoraknya. Ini gila! Ada apa dengan headbutt ini? Jika dia tidak memakai helm, Jin pasti akan menerima kerusakan paling besar. Tapi bukan itu saja. Alasan dia menggunakan tinjunya untuk menyerang di luar Sigmund dan melakukan headbutt daripada menggunakan pedang berantai adalah karena semua itu hanyalah persiapan untuk serangan yang sebenarnya. SSST, sial. Pedang rantai itu patah dan memotong dada Jin. Sebagai balasannya, pergelangan tangan Mary menerima tebasan dari Sigmund, hampir membuatnya menjatuhkan pedangnya. Jika ada yang mengatakan pertarungan berdarah ini adalah bentrokan antara saudara kandung yang baru pertama kali bertemu dalam 4 tahun, tanpa dendam atau kasih sayang di antara mereka, tidak akan ada yang mempercayainya. Namun komentar tambahan bahwa keduanya adalah pembawa bendera Rankandel bisa membuat orang mulai menganggukkan kepala. Ini lebih dekat dengan bentuk sebenarnya dari perang pangkat yang diharapkan oleh nenek moyang mereka setelah Temar. Mati! Mary berteriak sambil menatapnya. Gerakan pedangnya menjadi lebih ganas meskipun dia menerima luka. Jin tidak mundur dan menggunakan Sigmund dengan kekuatan yang sama. Gerakan pedang Mary mengirimkan serpihan aura tajam beterbangan, sementara energi Jin yang diluncurkan melesat ke udara. Pertarungan itu menemui jalan buntu. Sigmund dan Viper bertukar beberapa serangan pedang dalam hitungan detik, tapi tidak ada yang berhasil menyerang tanpa membiarkan yang lain melakukan hal yang sama. Jika yang satu disayat, yang lain ditusuk. Orang pertama yang kehilangan konsentrasi akan terjatuh setelah serangan kritis. Wahaha! Ujung pedangmu cukup ganas, saudaraku. Tentu saja, masing-masing memiliki senjata rahasianya masing-masing. Mary menyembunyikan gerakan terakhirnya, sementara Jin menahan diri untuk tidak menggunakan teknik dewa pertempuran. Jika aku menggunakan teknik pertempuran dewa, Mary pasti akan mati. Atau mungkin dia bisa dikalahkan oleh jurus terakhir adiknya. Mengingat kekuatan gerakan terakhir Rankandel, hal itu tidak diragukan lagi mungkin terjadi. Tapi poin kuncinya adalah fakta bahwa Jin punya lebih banyak kartu untuk dimainkan. Jurus baru pedang bayangan yang dia pelajari dari para raja pertempuran baru-baru ini, teknik tempur utama pedang legenda yang dia pelajari dari Van sendiri, dan sihir yang belum dia keluarkan. Apakah dia akan menggunakan mereka hanya untuk benar-benar membunuh Mary? Sama sekali tidak. Cara kasarnya dalam mengekspresikan dirinya memang membuatnya sangat marah, sampai-sampai dia hampir ingin membunuhnya. Tapi Mary hanya menyetujui Jin dengan caranya sendiri. Sejak Jin kembali ke Taman Pedang, yang dia lakukan hanyalah menyetujui Jin sebagai sosok kuat yang bisa dia lawan dengan sekuat tenaga. Itu sebabnya dia memeras otaknya, tidak terlalu berbakat dan agak sederhana, sepanjang malam untuk menemukan cara memenangkan pertarungan pertama mereka dengan mudah, sehingga dia bisa menggunakannya sebagai alasan untuk melawannya lagi. Saat itulah dia menemukan jawabannya di bom mana itu. Tapi Mary tidak pernah membenci Jin atau membencinya. Ia hanya ingin menikmati pertarungan sebagai pembawa bendera, seniman bela diri, dan kompetitor secara setara. Tentu saja, dia tidak berbagi kasih sayang yang dalam dan hangat seperti yang dirasakan Luna dan Yona padanya. Tapi hal yang sama juga berlaku pada Jin, jadi itu bukan masalah besar.
Membunuh Mary hanya karena aku merasa tidak enak adalah tindakan bodoh. Aku harus memenangkan dia ke sisiku dan bersiap untuk pertempuran melawan ibu. Sementara Jin memikirkan hal itu, inilah yang dipikirkan Mary. Saya ingin menggunakan langkah terakhir untuk menyelesaikan pertarungan ini, tapi akan sangat gila jika mengakhiri kesenangan seperti itu sekaligus. Itu akan sia-sia. Keduanya menghentikan pedang mereka sebentar. Hei, adik kecil. Rasa sayang terhadap adik laki-lakinya mulai bersemi dalam diri Mary, meski belum terjadi pada Jin. Itu sebabnya dia mulai memanggilnya adik laki-laki, bukan hanya kakak laki-laki atau Jin. Apa? Aku akan memberimu Bradamante. Tapi sebagai imbalannya, berjanjilah padaku sesuatu. Janji lagi. Kupikir kamu sudah mengatakan akan mengembalikannya kepadaku jika kamu puas. Ya, dan seperti yang kamu katakan, aku sudah puas. Tapi masalahnya, aku ingin kepuasan ini bertahan lama. Jadi mari kita ubah kondisinya sedikit. Itu tidak akan merugikanmu, jadi dengarkan aku. Kalau begitu katakan saja. Sekarang setelah aku merasakan pedangmu, aku merasa salah satu dari kita akan mati jika kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah di antara kita. Tapi kita tidak punya alasan untuk saling membunuh hanya untuk menyelesaikan masalah. Kami mungkin tidak punya alasan, tapi itu bisa dibenarkan karena ini adalah bagian dari perang peringkat. Ya, itu bisa dibenarkan, tapi tak satu pun dari kita menyimpan dendam. Jadi kenapa kamu tidak mempertahankan Bradamante? Tapi sebagai gantinya, kita bertarung satu sama lain setiap hari sampai salah satu dari kita bisa menundukkan yang lain dengan sempurna. Itu akan menyelesaikan masalah, bukan? Bukan? Kapan klan kita menyebut halal suam-suam kuku itu sebagai perkelahian? Jika kita akan bertarung, wajar saja jika salah satu dari kita mati. Lagi pula, ingatkan aku. Siapa yang pertama kali berteriak, mati? Dan siapa yang menyebarkan bomnya? Aku mengerti maksudmu. Aku melakukannya hanya karena aku menyukaimu, tapi aku mengerti kenapa kamu salah mengartikannya. Aku hanya berteriak, mati, karena aku bersemangat tadi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini dengan cara yang kamu mau menerima? Mengapa kamu menanyakan hal itu kepadaku? Karena aku putus asa. Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak ingin ini berakhir, tidak hanya dengan perkelahian sederhana. Adikku, apakah kamu tidak menikmati pertengkaran dengan kakak perempuanmu? Dia sebenarnya tidak benci berkelahi dengannya, terutama dalam arti bahwa dia harus mengalahkan yang lain atau memberikan apa yang mereka inginkan untuk memenangkan mereka ke sisinya. Tapi pertarungan seperti itu setiap hari menimbulkan masalah. Kalau begitu, ayo kita lakukan seperti itu. Katakan padaku, ayo pergi. Pertama, kita tidak bisa bertarung seperti ini setiap hari. Kamu hanya bisa bertarung denganku saat aku mau. Apalagi? Mari kita jadikan kau sebagai syarat kemenangan. Yang pertama tidak sadarkan diri adalah yang kalah, dan yang kalah harus memenuhi perintah dari pemenang, apapun itu. Tentu saja, kami akan menandatangani kontrak sehingga tidak ada yang melanggar aturan. Saya menyukainya, meskipun kontraknya terdengar agak rumit. Dan aku berasumsi kamu mencuri Bradamante alih-alih melalui prosedur yang benar, kan? Berjanjilah padaku bahwa aku tidak akan bertanggung jawab atas tindakanmu setelah aku mendapatkan kembali pedangku. Aku akan melakukannya meskipun kamu tidak mengungkitnya. Tapi sebagai imbalannya, bertarunglah denganku setidaknya sekali seminggu. Sekali setahun. Kau sungguh tak tahu malu bertanya. Tidak, sebulan sekali. 5 bulan. 2 bulan. 3 bulan. Kenapa kita tidak menyelesaikannya di sini? Bagus. Anehnya, Mary dengan tenang menerima tawaran itu. Kenyataannya, Mary juga paham betul bahwa tubuhnya tidak akan tahan jika mereka bertengkar seperti itu setiap hari. Dia tahu mereka memerlukan setidaknya 1 bulan istirahat jika ingin bertarung dalam kondisi terbaik. Selain itu, mereka juga memiliki tugas sebagai pembawa bendera yang membuatnya semakin sulit untuk selalu berada dalam kondisi prima. Mempertimbangkan semuanya, setiap 3 bulan sekali adalah adil. Jadi, ayo kita tulis kontrak itu setelah kita menyelesaikan apa yang kita lakukan, adik kecil. Sepakat. Keduanya melanjutkan pertarungan berdarah mereka selama 30 menit. Dan mereka berdua dibawa ke kantor tabib bersama-sama dan harus mendapat perawatan intensif sepanjang hari. Namun ketika perawatannya selesai, ekspresi ekstasi terlihat di wajahnya, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi indah. Aku hanya menyapamu setelah anggota klan menyinggungmu. Seharusnya aku lebih hadir. Rosa berbicara sambil meletakkan cangkir tehnya. Dia berada di kamar Jin setelah menerima laporan dari para ksatria penjaga. Ya, kamu seharusnya hadir. Tidakkah menurutmu kamu dan suamimu seharusnya menyapaku ketika aku bangun dan datang ke Taman Pedang? Tapi Patriark pergi tanpa mengakuiku, dan para pelayannya kasar.
Itu membuatku merasa kesal dalam lebih dari satu cara. Saya akan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa semua orang di Taman Pedang memperlakukan Anda setara dengan para tetua agung mulai sekarang, Tuan Murakan. Alis Murakan berkerut saat menyebutkan bahwa dia setara dengan para tetua agung. Dia kesal karena dia hanya diperlakukan sebagai sesepuh yang hebat. Namun Murakan memutuskan untuk tidak memikirkan masa lalu yang indah. Bukan saja dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya dari masa jayanya, tapi juga 1000 tahun telah berlalu sejak kematian Temar. Ketika Temar mendirikan klan Rankandel, Murakan lebih dekat dengan jantung klan dibandingkan siapapun. Tapi sekarang, dia hampir menjadi orang asing. Faktanya, dia jelas-jelas bermusuhan dengan Rosa, yang memegang sebagian besar kekuasaan klan. Semuanya berbeda dari 1000 tahun lalu, tidak hanya pemandangannya tapi juga orang-orangnya. Temar, aku merindukanmu, kawan lama. Murakan tiba-tiba tertawa. Keluarga Rankandels pasti sudah berubah. Wajar jika seseorang mengalami kemajuan seiring berjalannya waktu. Kemajuan, katamu. Jika Rankandels mencapai kemajuan seperti itu, Ziples tidak akan ada lagi di bumi. Setelah kehilangan sihir, klan tersebut hanya kehilangan kekuatannya selama 1000 tahun. Saya hanyalah manusia biasa dan hanya bisa melihat sekilas kekuatan Rankandel kuno melalui catatan. Saya tidak berani menyombongkan diri betapa kuatnya Rankandel di masa lalu, jadi saya hanya bisa mematuhi tradisi dan hukum klan. Dan apakah kamu tidak menyadari bahwa tradisi dan hukum yang sama berasal dari perjanjian memalukan yang telah kita buat dengan Ziples? Ya, aku menyadarinya. Lalu kenapa mayoritas klan berusaha mengecualikan orang yang bisa membatalkan perjanjian, yaitu putra bungsumu? Rosa menatap mata Murakan lama sekali. Para tetua tampaknya ragu-ragu untuk mewariskan teknik terakhir kepada Jin, dan aku telah diberitahu bahwa kamu telah memberinya misi yang mustahil sejak awal. Aku harap kamu memiliki penjelasan yang dapat aku terima, katanya. Tuan Murakan. Pertama-tama, mengatakan bahwa Jin adalah satu-satunya orang yang dapat melanggar perjanjian itu tidak benar. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk menaklukkan Ziples, mereka selalu dapat membatalkan perjanjian tersebut. Ada kutukan dalam darah Rankandels. Kutukan itu menyegel semua mana, dan tidak ada mantra atau kekuatan suci yang bisa menetralisirnya kecuali kekuatan Solderet. Jika Solderet begitu berkuasa, mengapa dia meninggalkan kita selama 1000 tahun terakhir? Faktanya, dia adalah penjaga Ziples. Murakan tidak mengatakan apapun tentang itu. Apa yang membuat dewa menjadi dewa? Seseorang hanya menjawab definisi dewa jika mereka melindungi manusia yang mengabdi kepada mereka atau melakukan hal-hal yang berada di luar kekuasaan manusia. Dalam hal ini, Solderet tidak pernah menjadi dewa bagi Rankandels setelah kematian Temar. Bukankah itu sebabnya dia membuat kontrak dengan putra bungsunya? Kontrak mungkin membantu Jin mengembangkan kekuatan pribadinya, tapi menurutku itu tidak berarti banyak bagi perspektif yang lebih luas dari seluruh klan. Kecuali dia berniat turun ke kita untuk menghilangkan kutukan. Faktanya, itu hanya lebih mungkin terjadi. Bahwa kami akan ditekan oleh Ziples karena melanggar perjanjian atau bahwa kami akan menyebabkan kekacauan dalam klan dengan melemahkan legitimasi kami. Aneh sekali Anda menyebutkan legitimasi sebelum saya. Rosa menyentuh cangkir tehnya. Itulah sebabnya para tetua ragu-ragu untuk menginstruksikan Jin tentang teknik terakhir. Selain itu, saya yakin ada kesalahpahaman. Saya tidak pernah memberi Jin tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Lanjutkan, kata Murakan. Membunuh mata-mata ksatria hitam tidak hanya berada di pundak Jin. Karena ini adalah prioritas utama, pembawa bendera lain yang kompeten akan bergabung dengannya. Sang Patriark telah mengungkapkan niatnya, jadi aku tidak ingin kerugian menimpa Jin saja. Aku juga menyadari kemampuan Jin yang luar biasa. Untuk beberapa alasan, sepertinya kamu ingin memanfaatkan kemampuan luar biasa itu sebelum membuangnya. Bagaimanapun, Jin berada dalam posisi di mana dia harus terus-menerus menciptakan kejutan dan kejutan. Jika dia tidak bisa, dia tidak akan pernah diterima di klan Rankandel, bahkan jika dia sudah menjadi pembawa bendera. Apakah ini cukup menjelaskan? Murakan menatap mata Rosa beberapa saat. Baiklah, kalau begitu izinkan aku menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Tolong pergilah. Di mana makam Temar? Saya tidak tahu. Bolehkah saya pergi sekarang? Rosa bangkit sebelum Murakan sempat menjawab. Aku akan menjatuhkan hukuman berat pada para ksatria yang meremehkanmu, Tuan Murakan. Murakan mendecakkan lidahnya setelah Rosa meninggalkan ruangan. Dia tidak setingkat Chiron, tapi dia pasti memiliki kekuatan yang cukup besar. Lalu Gili akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Murakan, aku tidak mengira kamu akan memanggil wanita itu secara langsung.
Menurutku kamu tidak perlu melakukannya lagi. Wanita itu bertindak atas nama Rankandel Patriark saat ini. Aku tahu, Strawberry Shortcake. Aku hanya ingin berbincang dengannya sendiri untuk mendapatkan gambaran seperti apa musuh terbesar anak laki-laki itu. Anda tidak tahu betapa takutnya dia. Saya khawatir wanita itu akan mengungkapkan betapa tersinggungnya dia. Aku tahu dia akan ada kelas. Pokoknya, kamu harus berhenti mempermalukan wanita itu di depan orang lain. Jika terjadi kesalahan, dia bisa mengirimmu ke pengadilan klan, meskipun itu kamu, Murakan. Ya Tuhan! Gili tiba-tiba menggigil dan berhenti di tengah kalimat saat dia melihat keluar jendela. Dia melihat Rosa keluar dari gedung dan menebas para ksatria penjaga. Darah para ksatria penjaga berceceran di bawah sinar matahari yang menyinari Taman Pedang. Mereka adalah ksatria penjaga yang telah menyinggung Murakan dalam mengejar Mary. Wajah Rosa tanpa ekspresi saat dia menurunkannya. Pedangnya cepat dan tepat karena memotong lengan dan kaki para ksatria penjaga. Adapun pemimpin kelompok itu, dia memenggal kepalanya. Benda itu jatuh ke tanah, tapi Rosa bahkan tidak melihatnya. Gili menutup mulutnya karena terkejut, dan Murakan baru melihatnya setelah itu terjadi. Jelas sekali, itu merupakan peringatan bagi Murakan. Dia memperingatkannya bahwa dia tidak akan diperlakukan sebagai naga penjaga klan jika dia memanggilnya lagi. Rosa melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan para pelayan bergegas mengambil mayat orang mati dan mengangkut yang terluka. Gili memberitahu Jin tentang adegan berdarah yang terjadi pada siang hari ketika dia kembali dari perawatannya. Saya belum pernah melihat wanita itu menghukum para ksatria penjaga seperti itu. Saya khawatir semua orang di klan akan merasa terintimidasi untuk sementara waktu, katanya. Bagaimanapun, mereka adalah ksatria Joshua. Bagaimanapun, mereka akan mati atau terluka oleh tanganku suatu saat nanti. Tapi ibu sangat keras terhadap mereka. Mereka tetap melayani klan dengan setia. Dia memperlakukan mereka dengan kasar tanpa alasan. Apakah menurutmu dia melakukannya karena marah atas perlakuan Murakan padanya? Bukan itu. Niat ibu sudah jelas. Dia berusaha memperingatkan orang lain di klan agar tidak ikut campur denganku. Dia menyiratkan bahwa mereka bisa dihukum berat untuk hal-hal yang paling tidak penting jika itu melibatkanku. Murakan menimpali. Aku sudah memikirkan hal ini selama beberapa waktu, tapi dia bukan seorang ibu. Bocah, keadaan di masa Temar juga sulit, tapi kami masih merasakan kasih sayang terhadap keluarga dan orang-orang kami. Kami memiliki ikatan yang kuat di antara kami, kita. Kami masih memiliki ikatan itu. Hanya saja ikatan itu tidak dimiliki oleh seluruh klan dan hanya bersifat sporadis. Lagi pula, kenapa kaget? Bukan hal baru. Gili, sampaikan belasungkawa dan santunan kepada keluarga ksatria penjaga yang meninggal. Hari ini. Lakukanlah secara diam-diam dan jangan menyebut namaku. Ksatria yang mati itu melayani Joshua, jadi dia jelas merupakan musuh Jin. Namun dalam arti yang lebih luas, dia masih termasuk dalam klan Rankandel. Musuh, tapi bagian dari klan. Kematiannya adalah kematian musuh, tapi di saat yang sama, kematian seseorang dari klan. Oleh karena itu, Jin menganggapnya pantas mendapatkan rasa hormat tertentu. Meskipun dia tidak perlu memperhatikan hal-hal seperti itu ketika dia membunuh ksatria Joshua di Sameel karena dia adalah pembawa bendera sementara, sekarang dia adalah pembawa bendera. Dia harus bertanggung jawab atas kematian anggota klan, meskipun tidak ada yang mengakui perbuatannya, dan dia juga tidak ingin hal itu diketahui. Tentu saja, hanya jika almarhum tidak mengkhianati klan atau menyakiti siapapun di sekitar Jin. Baik, Tuan Muda. Saya akan mengurusnya diam-diam. Dan selamat, saya lihat Anda sudah mendapatkan kembali pedang Anda. Saya harus melewati ladang bom mana hanya untuk mengambilnya dari Mary. Saya bahkan dengan serius mempertimbangkan untuk membunuh Mary pada satu titik. Saya percaya Nona Mary akan menjadi sekutu yang kuat di sisi Anda, Tuan Muda. Dan juga, Penatua Jet mengirim pesan sebelumnya. Dia ingin Anda datang setelah delegasi ucapan selamat pergi, Tuan Muda. Baiklah. Setelah hari itu, Jin fokus pada pelatihan privat tanpa terlibat dalam aktivitas tertentu. Sekembalinya ke klan, dia menyebabkan serangkaian peristiwa kontroversial, jadi dia merasa perlu bersembunyi untuk sementara waktu. Sementara itu, rumor bahwa Jin telah mengalahkan Mary menyebar ke seluruh Taman Pedang, dan berita bahwa dia menjadi pembawa bendera juga beredar di dunia. Wajar jika Taman Pedang dan dunia bergejolak sekali lagi. Deano mengikuti instruksi Jin saat menulis artikelnya, sementara Kuzan dan Yulian memastikan bahwa Jack Glow, anjing gila, dan Virok, ksatria murtad, membimbing mereka ke punggung bukit yang tertutup salju di tenggara kerajaan Mythal.
Bagaikan mata badai, Jin adalah satu-satunya yang hidupnya tetap tenang. Saat itu tanggal 15 Februari 1799. Delegasi untuk memberi selamat kepada Jin mulai berdatangan di Taman Pedang. Para pembawa bendera yang dikirim untuk menyemangati klan di bawah kendalinya belum kembali. Banyak kelompok mengirimkan delegasi, dari klan bela diri Hugester hingga semua jenis faksi netral dan bahkan Vermont, tetapi Jin menolak menerima sebagian besar pengunjungnya. Faktanya, dia melakukan tindakan tidak sopan dengan mengirim mereka kembali setelah menerima hadiah mereka. Tuan muda, apakah Anda yakin kami dapat terus mengirim mereka kembali? Jin mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Petrou. Aku tidak punya kebutuhan mendesak untuk mendapatkan bantuan dari mereka yang menilaiku berdasarkan tindakan sepele seperti itu, dan mereka yang menunjukkan kemurahan hati meskipun aku bersikap kasar akan memahami nilaiku. Yang terpenting, aku tidak punya apapun untuk diberikan kepada mereka saat ini. Mendekati seseorang secara tidak perlu hanya akan menumpuk hutang yang tidak perlu saat ini. Berutang budi ketika dia sendiri tidak punya apa-apa untuk ditawarkan berarti berakhir dengan bunga yang besar untuk dibayar kembali. Saya pribadi hanya akan menanggapi delegasi dari Kerajaan Delki, klan S1MCH Pronunciation Oran, klan Bil dari Kerajaan Jian, dan Ratu Suci. Kirim sisanya kembali setelah menerima hadiah mereka. Dimengerti, Tuan. Saya juga akan membuat daftar orang lain yang menunjukkan bantuan khusus. Oh, dan beritahu aku jika klan Volta pernah mengirimkan delegasi. Aku juga akan bertemu dengan mereka. Klan Volta, Tuan? Klan Volta adalah salah satu klan bangsawan termiskin di Hugester. Dan mengatakan bahwa sebuah klan miskin di Hugester berarti tidak ada seniman bela diri terkemuka di klan tersebut sama sekali. Petrou merasa sulit untuk memahami mengapa Jin menerima delegasi dari klan miskin setelah mengirim kembali delegasi dari klan yang kuat dan berpengaruh. Oh tidak, saya menyebutkan klan Volta terlalu acak. Jin diam-diam melihat sekeliling sementara Petrou memiringkan kepalanya dengan bingung. Untungnya, Gili dan Murakan sibuk berbicara satu sama lain dan tidak mendengar apa yang dia katakan. Aku harus mencari alasan yang bagus untuk memberitahu mereka jika mereka berdua bertanya mengapa aku menjaga klan Volta. Jin peduli dengan klan Volta karena kenangan dari kehidupan masa lalunya. Namun tidak seperti Murakan dan Gili, Petrou bukanlah seorang pendamping. Dia adalah bawahan Jin di klan, dan Jin adalah pembawa bendera, yang berarti dia tidak perlu membujuknya secara detail atau menjelaskan alasan di balik suatu perintah. Saya membutuhkan jet untuk menggunakan kenangan dari kehidupan masa lalu saya di Arhin, dan bantuan Ser Kashmir bermanfaat bagi saya setelahnya. Tapi sekarang saya tidak perlu melakukan itu lagi. Jin tersenyum saat dia menyadarinya. Dimengerti, Tuan Muda. Saya akan segera memberitahu Anda ketika delegasi klan Volta tiba.